Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 247, tidak bersedia. Baru setelah kedua orang itu mendekat dalam jarak 100 meter, Huang Xiaolong perlahan-lahan mengakhiri latihannya. Menggabungkan aliran cakar iblis Asura di dalam tubuhnya, Huang Xiaolong mengamati dua orang yang mendekat, satu dari depan dan satu dari belakangnya. Sebenarnya, Huang Xiaolong telah menyadari mereka saat mereka muncul di puncak lainnya. Namun, karena mereka berdua hanya berada di Xiantian tingkat ke-6, Huang Xiaolong tidak lagi memperhatikan mereka. Pada titik ini, kedua pria paruh baya itu menghentikan langkah mereka 10 meter dari Huang Xiaolong dan berdiri diam. Mata lelaki berwajah penuh luka itu mengamati Huang Xiaolong dari atas ke bawah sementara bibirnya melengkung membentuk senyum ramah. Adik kecil ini, bolehkah aku tahu kamu dari sekte mana? Bagaimana aku harus memanggilmu? Walaupun lelaki berwajah bekas luka itu sudah berencana untuk menangkap Huang Xiaolong dan memaksakan jurus bertarung itu keluar dari mulutnya, dia tidak terburu-buru melakukannya sebelum dia mempunyai gambaran mengenai latar belakang Huang Xiaolong, misalnya, sekte mana yang dianut Huang Xiaolong. Sekte Sky Magi tidak lemah menurut standar Bedlams, tetapi tetap saja, sebelum keberadaan hegemoni tertentu mereka tidak ada bedanya dengan semut yang tidak berarti. Secara kebetulan, pemuda ini adalah salah satu murid keberadaan itu, atau lebih buruk lagi, murid inti, pria berwajah bekas luka itu akan berpikir dua kali sebelum bergerak. Kalau tidak, kalau dia tanpa sengaja memprovokasi eksistensi tirani, dia berisiko berubah menjadi terak. Huang Xiaolong sudah tahu apa yang dipikirkan kedua orang ini dari raut wajah mereka. Sambil mencibir diam-diam, dia mengulangi dengan nada pendiam, murid sekte mana? Lelaki berwajah kuda itu menampakkan senyum ramah. Ya, siapa tahu, mungkin Tuan Lil, bro adalah teman lama tuan kita. Kau terlalu banyak berpikir, aku tidak termasuk sekte manapun di negeri Bedlam. Huang Xiaolong menyela, jadi, kau tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang tidak penting setelah membunuhku. Baik lelaki setengah baya berwajah bekas luka maupun berwajah kuda itu tercengang, tak seorang pun menyangka ucapan Huang Xiaolong akan begitu, terus terang. Mereka bertukar pandang, ada sedikit keraguan di mata mereka saat perhatian mereka kembali tertuju pada Huang Xiaolong. Bukan milik Bedlam Lens. Lalu, dari mana datangnya rasa percaya diri pemuda ini? Keduanya tahu bahwa Huang Xiaolong hanyalah seorang ahli Xiantian tingkat ke-6, sedangkan mereka berdua adalah ahli Xiantian tingkat ke-6. Dengan mereka bergabung untuk menyerang, pemuda ini tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Lakukan gerakanmu. Sementara keduanya masih bingung, Huang Xiaolong berbicara lagi, aku memberimu satu kesempatan, membiarkanmu melakukan gerakan pertama. Mendengar ini, mereka berdua mengerutkan kening saat mereka menatap Huang Xiaolong, kebingungan dan kewaspadaan meningkat saat mereka saling bertukar pandang. Namun, tidak ada yang bergerak. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tersenyum sinis melihat keraguan kedua orang ini, bukankah kalian berdua penasaran untuk mengetahui apakah aku sedang berlatih keterampilan pertempuran tingkat surga? Aku dapat memberitahu kalian sekarang, itu memang keterampilan pertempuran tingkat surga, dan itu bukan sekadar keterampilan pertempuran tingkat surga tingkat rendah. Bukan hanya makhluk rendahan tingkat surga. Mata mereka bersinar terang. Sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, Huang Xiaolong melompat, kedua tangannya membentuk cakar dan menebas ke arah yang berlawanan. Dari serangan Huang Xiaolong, dua bayangan cakar gelap yang besar merobek ruang, kabut hitam bergulung-gulung saat belasan hantu jahat menjerit dengan ganas. Cahaya di sekitarnya pun padam. Melihat dua telapak tangan hitam besar yang membidik mereka, para lelaki setengah baya berwajah bekas luka dan berwajah kuda itu terkejut, langsung melompat mundur untuk menghindar, melepaskan ki pertempuran mereka di waktu yang sama, mengarahkan tinju untuk menangkis serangan Huang Xiaolong. Tinju mayat langit. Mayat hidup liar. Kedua pria itu berteriak pada saat yang sama. Serangan mereka diselimuti aura kematian yang nyata, disertai bau busuk yang menyengat di udara, mirip mayat membusuk berusia ratusan tahun yang terbujur kaku. Dalam sepersekian detik, jejak tinju mereka bertabrakan dengan jejak telapak tangan Huang Xiaolong. Ledakan. Sebuah benturan keras bergema seperti derak petir yang penuh dendam. Arus udara berguncang hebat, meledak ke empat arah, pasir dan debu beterbangan saat garis retakan berkelok-kelok di permukaan puncak, semakin dalam menjadi retakan. Yang paling membuat kedua lelaki itu ngeri adalah bahwa cakar setan Asura milik Huang Xiaolong tidak menghilang setelah tabrakan, sebaliknya malah terus menyerang mereka. Tepat saat mereka ingin menghindar, jejak cakar hitam sudah tiba di hadapan mereka, menghantam tubuh mereka dengan tepat. Kedua lelaki itu jatuh ke tanah sambil menjerit tragis, mengangkat lapisan debu dan pasir lainnya. Puff! Mereka jatuh menghantam tanah, darah menyembur dari mulut mereka, mewarnai tanah kuning kering menjadi merah tua. Kau tidak mungkin. Dua pria menatap Huang Xiaolong dengan takut, ada keterkejutan, ketidakpercayaan, dan ketakutan yang jelas di mata mereka. Keduanya adalah Xiantian tingkat ke-6,
namun dalam serangan gabungan, merekalah yang terluka parah oleh pemuda itu. Huang Xiaolong mendekat perlahan, mengabaikan keterkejutan di wajah mereka. Suaranya yang dingin terdengar, seperti yang kukatakan sebelumnya, aku memberimu kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Berjuang untuk bangun, mereka buru-buru mundur karena panik. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Wajah bekas luka menahan rasa takut di hatinya, dan bertanya pada Huang Xiaolong dengan suara keras. Apa yang ingin aku lakukan? Huang Xiaolong mencibir, bukankah kau ingin menangkapku, dan bertanya padaku tentang keterampilan cakar iblis Asura? Setelah niat mereka terungkap dengan jelas, ketidakpastian melintas di mata mereka. Akhirnya mereka menyadari bahwa Huang Xiaolong sudah melihat rencana mereka sejak awal. Lelaki berwajah kuda itu memaksakan senyum canggung, si adik kecil ini, kita. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, siluet Huang Xiaolong kabur dalam sekejap, menghilang di udara. Pada saat berikutnya, dia muncul tepat di depan mereka, tangannya siap untuk menyerang lagi, tetapi kedua pria itu mengangkat tangan mereka untuk bertahan setengah ketukan terlambat, saat telapak tangan Huang Xiaolong sekali lagi menghantam dada mereka, membuat mereka terpental. Dua sosok menghantam dinding tebing tak jauh dari sana, meluncur turun membawa kerikil dan batu. Huang Xiaolong mendekat sekali lagi, berdiri di depan dua tubuh yang tergeletak. Adik kecil, kami salah, kami punya mata tapi tidak bisa melihat, kumohon, ampuni kami. Pria paruh baya berwajah kuda itu menangis dengan suara gemetar. Terlepas dari apakah mereka percaya atau tidak, kekuatan Huang Xiaolong jauh melampaui harapan dan kekuatan mereka. Di hadapan Huang Xiaolong, perlawanan mereka sia-sia. Kau tidak apa-apa. Huang Xiaolong ragu-ragu, tidak membunuhmu adalah pilihan yang bisa dinegosiasikan. Kedua pria itu menatap Huang Xiaolong dengan tatapan kosong, tidak mampu bereaksi dengan tepat. Awalnya, mereka berdua mengira mereka pasti sudah mati, karena mustahil bagi Huang Xiaolong untuk mengampuni mereka. Namun, Huang Xiaolong benar-benar tidak akan membunuh mereka. Kau tidak akan membunuh kami. Wajah bekas luka bertanya dengan hati-hati. Benar sekali. Huang Xiaolong menjawab dengan acuh tak acuh. Pria berwajah bekas luka itu ragu-ragu sebelum berkata, kau ingin kami tunduk padamu. Tidak ada kemungkinan lain selain ini yang bisa membuat Huang Xiaolong mengampuni mereka. Huang Xiaolong mengangguk dengan acuh tak acuh, menyebabkan keduanya merenung dalam diam. Huang Xiaolong menunggu dengan sabar, tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Rencananya untuk menaklukkan negeri Bedlam harus berjalan selangkah demi selangkah, dan sejujurnya, dia telah berpikir untuk memerintah kedua orang ini ketika mereka muncul, sebagai batu loncatan untuk mengambil alih sekte mereka, dan dengan sekte mereka sebagai basis dan fondasinya, menyebar ke seluruh negeri Bedlam. Jika keduanya tidak memiliki nilai, mereka pasti sudah lama mati. Saya setuju. Beberapa saat kemudian, pria paruh baya berwajah kuda itu adalah orang pertama yang berbicara, saya bersedia tunduk kepada Anda. Setelah itu, pria berwajah bekas luka itu mengucapkan kata-kata yang sama, bersedia tunduk pada Huang Xiaolong. Bagus. Sekarang, lepaskan lautan jiwamu, aku akan memberi cap pada lautan jiwamu dengan tanda jiwa. Kata Huang Xiaolong sambil menganggukkan kepalanya. Beri cap jiwa. Kedua pria itu berseru kaget saat wajah mereka berubah pucat pasi. Melihat reaksi mereka yang drastis, Huang Xiaolong mencibir dalam hati, bagaimana mungkin dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan kedua orang ini sebelumnya. Pertama, mereka akan setuju untuk menyerah dan saat mereka melangkah ke Sekte Sky Magi, mereka akan membunyikan alarm, mengumpulkan kekuatan Sekte untuk mengepungnya. Apa? Tidak mau. Tatapan mata Huang Xiaolong menajam.